Halo, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bangkit dan jangan lalai. Masih kembali bertemu dengan saya, Nelson Siahaan. Masih berpengharapan kepada Tuhan agar Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini masih tetap berada dalam lindungan serta pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kutipan-kutipan daripada Alkitab yang sering sekali umat-umat Tuhan, bahkan di saat selesai ibadah, ayat firman Tuhan ini selalu diutarakan oleh umat-umat yang percaya kepada Dia. Tetapi di sini kita akan mencoba melakukan pembahasan dan membuat menjadi sebuah hal yang memotivasi kita untuk mendapatkan apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kitab Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13 berkata, "Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Sering sekali ayat firman Tuhan ini diutarakan oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi permohonan di dalam doa dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 sampai dengan 13 ini. Saya coba mengutip dan saya mencoba untuk memperhatikan 3 permintaan yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama itu ialah berbicara tentang berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Dan yang kedua adalah berbicara tentang pengampunan atau memohon ampun kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah memohonkan untuk Tuhan melepaskan kita dari setiap pencobaan-pencobaan sampai kepada tingkat yang tertinggi, yaitu hal kejahatan. Bertahun-tahun mungkin kita selalu mengutarakan doa ini, dan bahkan setiap sekali 1 minggu atau mungkin setiap kali kita beribadah, selesai dalam beribadah, kita pasti mengutarakan doa ini. Namun terjadi secara aktualnya, kesulitan masih terjadi. Dosa masih terus berjalan. Dan bahkan banyak puncak-puncak kejahatan yang masih berlanjut dalam setiap kehidupan kita. Hal ini akan menjadi sebuah kesulitan bagi kita, atau sama dengan Tuhan tidak akan pernah mengabulkan. Tuhan tidak akan pernah memberikan permohonan kita ini.
dalam ayat ini. Makanan yang secukupnya, pengampunan, dan bahkan melepaskan dari setiap pencobaan sampai kepada hal-hal yang jahat. Namun di dalam ayat ini, Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 ini, saya kembali mencermati ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan penggenapan atau untuk mendapatkan pengabulan doa yang kita berikan atau yang kita panjatkan kepada Tuhan dari yang 3 hal ini. Yang pertama, yaitu kita kembali kepada ayatnya yang ke-6. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Untuk mendapatkan pengabulan doa daripada Tuhan berdasarkan ayat ini, ada 3 hal sebenarnya seperti yang saya katakan tadi yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, yaitu melakukan 3 kehendak Allah yang terjadi di bumi seperti di dalam surga. Kita akan bahas ini dalam bagian yang pertama, yaitu kehendak Allah. Yang harus kita lakukan adalah hidup benar seperti Yesus benar. Dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu benar seperti aku pun adalah benar. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima atau mendapatkan penggenapan doa, maka harus diawali dengan hidup benar. Kalau saya kategorikan contoh sebagai saya seorang suami, saya harus hidup menjadi seorang suami yang benar. Kalau dia istri, hiduplah sebagai istri yang benar. Kalau dia seorang anak, hiduplah sebagai anak yang benar. Dan kalau ia sebagai seorang warga negara, maka hendaklah dia hidup benar sebagai warga negara di mana dia bertinggal. Item yang kedua atau yang kedua kehendak Allah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan penggenapan daripada doa atau pengabulan doa, yaitu dituliskan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yang secara garis besar berkata, hendaklah kamu kudus seperti aku yang adalah kudus. Sesuatu kehidupan manusia agar mendapatkan sesuatu yang dimohonkan kepada Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Allah, hidup di dalam kekudusan. Dan item yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita untuk mendapatkan pengabulan doa, yaitu dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-48. Secara garis besar mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang adalah sempurna. Jadi dapat disimpulkan untuk bisa mendapatkan pengabulan doa yang daripada Tuhan, yang kita panjatkan kepada Tuhan di dalam permohonan kita, yaitu memberikan makanan kepada kita secukupnya dan mengampuni atas segala kesalahan kita dan melepaskan kita dari segala pencobaan sampai kepada puncak pencobaan, yaitu hal yang jahat. Maka dalam item yang ketiga ini, yaitu benar
kudus, dan sempurna. Inilah yang harus kita lakukan, sebab ini adalah kehendak Allah untuk mendapatkan sesuatu hal yang kita mohonkan di dalam doa kita tersebut. Selamat siang, tetap semangat, bangkit, dan jangan lalai. Lakukanlah kebenaran sekecil apapun. Hal itu tidak akan sia-sia seperti apapun engkau melakukannya. Yakin dan percaya bahwasanya jika hidup sudah mengarah kepada kebenaran, mengarah kepada kekudusan, dan sampai mengarah kepada kesempurnaan, itu bukan kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang bersama dengan kita. Tetap lanjutkan di dalam kemurahan Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.